Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan dari kelompok kami dengan anggota Diana Nanilevna dan Matius Platuserimala. Bab 1, identifikasi kebutuhan. Pertama ada kasus penggunaan basis data reservasi hotel pada Harris Hotel. Kedua ada profil. Harris Hotel adalah salah satu hotel terkemuka yang ada di Indonesia. Hotel ini berada di bawah naungan Tauzia Hotel Management dan didirikan pada tahun 2001. Selanjutnya produk barang dan jasa. Harris Hotel menawarkan jasa pada para pelanggan dan juga banyak promo-promo terkait diskon kamar hingga makanan. Selanjutnya ada jumlah cabang. Harris Hotel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang memiliki 23 cabang. Kelima, karyawan. Jumlah karyawan pada Harris Hotel kira-kira 200 sampai 300 karyawan pada setiap cabang hotel. 6. Jumlah jabatan dan job desk. Harris Hotel memiliki kurang lebih 16 jabatan, yaitu pertama General Manager, job desk memimpin hotel dan menjadi fasilitator bagi seluruh karyawan di semua tingkat jabatan di unit hotel. Mengelola operasional harian hotel, mengawasi, mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis semua aktivitas bisnis di hotel. Front office manager. Job desk menghadiri morning briefing, bertanggung jawab penuh atas operasional dari front office, memastikan operasional dari front office berjalan dengan baik, memperhatikan semua staf di bawah departemen front office, memeriksa kamar yang telah diblok oleh reservation dan memperhatikan permintaan khusus tamu, dan juga membantu menangani keluhan tamu. Di dalamnya ada asisten front office manager atau ASSFOM, job desk menghadiri morning briefing dan membantu front office manager menjalankan tugas. Jawabnya mengatasi status kamar yang ada dan membuat jadwal kerja untuk seluruh anggota front office. Kedua ada duty manager, job desk mengawasi jalannya operasional front office dalam satu hari, memeriksa kegiatan operasional front office pada malam hari, menangani operasional malam, dan melaporkan hasil dan keadaan operasional satu hari dan hari yang akan datang. Selanjutnya ada Financial Controller Shared Service, job desk melakukan analisa dan interpretasi terhadap data statistik serta data informasi keuangan, menjaga keuangan perusahaan agar tetap sehat, dan memastikan data keuangan perusahaan akurat dan kredibel. Di dalamnya ada chief accountant, job desk memberikan arahan, panduan, training, dan bimbingan untuk semua staf pada bagian accounting, dan juga melakukan koordinasi proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan. 2. Warehousing Manager Shared Service, job desk memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli, menjadi mediasi pembayaran, memastikan bahwa pembayaran tepat pada waktunya, memastikan bahwa setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif dan menjaga hubungan yang baik dengan para vendor. Selanjutnya ada Chief Engineering Shared Service, job desk bertanggung jawab dalam mengatur engineering department dan bertanggung jawab atas pengendalian dalam operasional serta membuat laporan secara periodik untuk General Manager. Selanjutnya ada IT Manager Shared Service, job desk bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan serta pengembangan teknologi dan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada Executive Housekeeper, job desk mengkoordinir seluruh section yang ada di dalam organisasi housekeeping. Departemen membuat strategi penggantian dan perubahan, penambahan aset untuk seluruh section yang tentunya hal ini sudah disesuaikan dengan budget yang telah ditentukan, dan juga mencari metode-metode baru mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien agar mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya ada Food and Beverage Manager, job desk bertanggung jawab dalam mengatur pengelolaan SDM, memastikan profit dari departemen yang dipimpinnya, dan mengawasi pekerjaan dari F&B lainnya.
Yang pertama ada restoran banquet manager. Job desk bertanggung jawab atas banquet section yang dipilihnya dan selalu mengkoordinir seluruh staf yang ada pada banquet section serta memberikan pembinaan secara rutin supaya pelayanan yang ada pada banquet selalu memuaskan para tamu. Selanjutnya ada executive chef. Job desk bertanggung jawab dalam operasi sehari-hari, kualitas dalam persiapan makanan, presentasi di dapur, menumpang seperti yang diarahkan oleh Direktur F&B. Selanjutnya ada Director of Sales and Service. Job desk bertanggung jawab dalam mengatur dan memonitor perencanaan, pengaturan kuota, manajemen, keperluan administrasi, hingga identifikasi dan rekrutmen sales. Selanjutnya ada HR Manager Shared Service. Job desk bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sistem HR di dalam perusahaan dan juga menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya ada Revenue and Disk Manager Shared Service. Job desk bertanggung jawab dalam memprediksi perilaku konsumen dan menganalisa tren terkini terkait dengan dunia perhotelan untuk bisa diterapkan serta mengelola distribusi pendapatan hotel. Ketujuh ada standar operasional prosedur Harris Hotel. Proses bisnis pada Harris Hotel menggunakan sistem yang terbagi atas sistem reservasi, administrasi, check-in, restoran, dan check-out. Bagian pertama yaitu reservasi hotel untuk melihat kamar atau tempat yang masih tersedia di dalam hotel. Jika sudah direservasi, maka selanjutnya masuk dalam proses administrasi. Proses administrasi merupakan proses penentuan biaya yang akan pelanggan bayar sesuai dengan beberapa hari yang pelanggan inginkan. Dalam proses ini terdapat sistem booking. Selanjutnya proses check-in yang dimana proses ini pelanggan sudah masuk dalam hotel dan juga membawa barang bawaan dan langsung bisa menempati tempat atau kamar yang sudah dipesan sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu restoran, di mana proses ini pelanggan melakukan retransaksi pada restoran hotel jika ingin mengkonsumsi makanan yang dibuat oleh restoran hotel, namun di dalam proses ini biasanya sudah termasuk dalam pemesanan kamar. Hal ini tergantung kemauan dari pelanggan jika ingin mengkonsumsi makanan yang lebih, dan proses yang terakhir adalah check-out, yang merupakan proses di mana pelanggan menyatakan keluar dari hotel dan mengembalikan semua fasilitas hotel yang diberikan. 8 adalah data yang diperlukan dalam proses reservasi hotel. Pertama, pelanggan. Diperlukan semua data dari pelanggan untuk mengetahui apakah pelanggan yang akan melakukan reservasi sesuai dengan kriteria-kriteria pereservasian hotel. Kedua, kamar. Diperlukan untuk mengetahui jenis-jenis kamar dan harga dari kamar tersebut per malamnya. Ketiga, jenis menu makanan. Diperlukan untuk mengetahui jenis menu makanan apa saja yang ada pada hotel. Keempat, menu makanan. Diperlukan untuk mengetahui menu makanan apa saja yang tersedia pada hotel. Kelima, transaksi restoran diperlukan untuk mengetahui berapa total harga makanan yang dikonsumsi pelanggan selama berada di hotel. Keenam, transaksi diperlukan untuk mengetahui total biaya dari pelanggan yang telah mereservasi dan menempati hotel tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2, perancangan basis data. Yang pertama, model konseptual diagram ER. Ini merupakan model konseptual yang digambar berdasarkan diagram ER. Penjelasan dari diagram ER adalah pelanggan memesan kamar yang dimiliki oleh Hotel Harris. Pelanggan dapat memesan makanan pada menu makanan yang mempunyai jenis menu makanannya, dan setelah itu pelanggan harus melakukan transaksi pada restoran. Setelah pelanggan menginap pada hotel dan ingin keluar dari hotel, maka pelanggan harus melakukan transaksi. Yang kedua yaitu model relasional basis data. Ini merupakan model relasional basis data pada reservasi Hotel Harris. Selanjutnya yaitu tabel relasi. Yang pertama, tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan terdapat 6 kolom. Yang pertama yaitu ID pelanggan yang merupakan primary key. Yang kedua, nama pelanggan. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, jenis kelamin yang juga merupakan primary key. Yang kelima, nomor KTP yang merupakan kandidat key. Dan yang terakhir, nomor telepon yang merupakan kandidat key. Selanjutnya itu tabel kamar. Terdapat 3 kolom pada tabel kamar. Yang pertama yaitu ID kamar yang merupakan primary key. Selanjutnya jenis kamar yang merupakan kandidat key dan harga yang juga merupakan kandidat key.
Selanjutnya yaitu tabel jenis menu makanan. Terdapat 2 kolom pada tabel jenis menu makanan. Yang pertama yaitu ID jenis menu makanan yang merupakan primary key dan jenis menu makanan yang merupakan kandidat key. Selanjutnya yaitu tabel menu makanan. Pada tabel ini terdapat 4 kolom. Yang pertama yaitu ID menu yang merupakan primary key. Yang kedua ID jenis menu makanan yang merupakan foreign key. Yang ketiga nama makanan yang merupakan kandidat key. Dan yang terakhir adalah harga makanan. Selanjutnya yaitu tabel transaksi restoran. Terdapat 4 kolom pada tabel ini. Yang pertama yaitu ID transaksi res yang merupakan primary key. Yang kedua ID pelanggan yang merupakan foreign key. Yang ketiga merupakan tanggal yang merupakan kandidat key. Dan yang terakhir adalah total res. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi. Pada tabel transaksi terdapat 7 kolom. Yang pertama, ID transaksi yang merupakan primary key, ID pelanggan yang merupakan foreign key, ID kamar yang juga merupakan foreign key, tanggal check-in yang merupakan kandidat key, tanggal check-out yang juga merupakan kandidat key, lama nginap, dan total biaya. Demikianlah hasil presentasi pada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Sekian dan terima kasih.